sehingga Oke, hari Rabu 29 Oktober 2025, saya bersama rekan-rekan jurnalis dari berbagai media kesempatan mengunjungi Intex Sepaku, di mana ini adalah salah satu sumber air bersih yang ada di IKN saat ini, di mana menurut penelitian BRIN, kalau sumber air bersih di IKN itu sangatlah minim. Dan hari ini kita akan membuktikan bagaimana canggihnya sistem pengelolaan air yang ada di IKN. Seperti apa kegiatannya yang ada di Intex Sepaku ini? Mari kita simak video ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Bermana. Di Intex saya sebagai operator pompa. Untuk saat ini kita berdiri tepat berada di halaman parkir dan berada di atas pintu Intex. Adapun untuk Intex sendiri, kita bangunan utama ada overlayer dengan panjang 117,2 meter, dan untuk catchment areanya di 277 km persegi. Adapun untuk kapasitas inteknya itu di 3.500 LPS, dan kapasitas sungainya sendiri berada di 5.600. Jadi untuk sementara di tahap pertama ini kita mengelola sebanyak 300 mengikuti permintaan yang berada di IKN atau pemakaian rata-rata seperti itu. Siap. Untuk pemakaian sementara ini rata-rata produksi berada di 300 liter per detik di tiap harinya. Adapun untuk produksi, kita produksi selama ini di 4 sampai 6 kali dalam seminggu. Itu sudah bisa memenuhi permintaan air yang berada di IKN seperti itu. Kalau IPAL itu berbeda. Kalau IPAL itu kan instalasi pengelolaan air limbah. Kalau kita ini sumber air baku, jadi sumber air baku itu yang akan dialirkan ke IPA. IPA berada di atas, dan itu nanti pengelolaan air baku hingga menjadi air siap minum. Seperti itu. IPA bisa langsung diminum di rumah tangganya di keran. Siap. Jadi dari IPA itu mengelola air baku yang dikirim oleh Intex sehingga menjadi air siap minum di keran-keran yang berada di kawasan IKN ataupun KIPP seperti itu. Pengolahannya pakai teknologi apa? Ozonisasi? Siap. Untuk pengelolaan ada beberapa campuran bahan kimia dan ozon seperti itu. Kalau untuk pengelolaannya mungkin nanti bisa langsung ke IPA-nya untuk menjelaskan lebih detail, karena di Intex-nya sendiri itu hanya sebagai penyuplai air baku. Air bakunya. Ya. Tadi kapasitas produksinya 400 liter per detik. Untuk sementara ini kita produksi paling minim 300.
paling banyak di 400. Hanya saja kita sudah memiliki pompa itu sebanyak 600 liter per detik dikali 4 unit. Kali 44, nanti Jadi 2.400. sekarang kita mempunyai pompa untuk kapasitas 2.400 liter per detik. Hanya saja untuk pengelolaannya hanya mampu di 3.000 sampai di 300 sampai di 400 liter per detik. Adapun untuk pengelolaan untuk sementara ini kita paling sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Mas, kalau cuaca kemarau gimana? Debitnya turun? Kalau untuk kemarau, alhamdulillah kemarin kita ada kemarau ada sekitar 3 bulan ya. Iya. Ada 3 bulanan tidak ada perubahan sebelumnya untuk kemarau ya. Tetap di atas mobil 300 itu. Tetap kita ambil 300, hanya saja kalau kemarau itu ada perubahan pada aliran sungai yang ini hujan alirannya sederas ini, tetapi apabila kemarau otomatis kan ada pengurangan intensitas, jadi tidak sederas ini seperti itu. Dan Sungainya jadi asal sungainya ya sungai Sepaku. Jadi untuk Sungai Sepaku sendiri kita kan catchment areal tangkapan airnya itu 277 km persegi, 277 kilometer persegi, dan disekat oleh ini bendung gerak. Kita mempunyai Overmeyer atau bendung gerak. Nah, bendung gerak inilah yang nanti bisa mengontrol bendung gerak ini, mengontrol tinggi muka air dan juga berfungsi untuk mereduksi pada saat hujan deras atau banjir. Jadi pada saat banjir, bendung gerak ini kita bisa turunkan untuk mereduksi tinggi dari muka air agar muka air ini tidak meluap ke areal pemukiman atau perkebunan. ada contoh ada- kasus ya? Ada sawah, kan ada jaringan irigasi. Ada? Oh ada, dari sini juga? Enggak. Oh beda. Cuma kalau di Kalimantan irigasinya kan sawah tada hujan. Oh tidak hujan, oke. Kalau ada contoh kasus nggak? Begitu ada luapan atau pencegahan banjir atau seperti apa, dan ada kasus banjir gitu, terbukti bisa gitu, atau muter banjir gitu, Ya. atau apa? Kalau untuk banjir sementara ini bisa untuk mereduksi asal kondisi pasang surut air laut itu tidak mempengaruhi. Gitu. Jadi banjir itu bisa tereduksi apabila kondisi pasang surut itu tidak melebihi tinggi daripada yang tinggi di sungai aslinya gitu. Sempat ada case ya? Sempat ada kasus kan dari belakangan gitu. Pas kemarin kan Penajam di sini kan banjir juga kan. Nah, ini secara fungsi apakah pernah terbukti berhasil atau Beberapa kali pernah terjadi berhasil, hanya saja kan kita ini masih tahap progres normalisasi sungai. Jadi untuk di warganya ya alhamdulillah kalau banjir ini diturunkan itu bisa mengurangi tinggi luapan. Buat lihat comment center.
canggih. Sampai ke data operasional untuk mitigasi banjir, bahkan sampai ke titik evakuasi atau poin dulu evakuasi. Jadi konsep early warning system itu jalan. Mungkin saya perkenalkan secara besar dulu. Jadi ini adalah dashboard kita, dashboard EOS early warning system. Di sini kita terbagi jadi 3 data ya. Yang pertama memantau alat-alat kita yang terinstalasi di lapangan, yang kedua untuk memodelkannya, dan yang ketiga untuk analisis untuk menganalisis banjir saat misalnya itu terjadi seperti itu. Mungkin ini bisa dilihat, ini adalah alat-alat yang terinstalasi di komisi kita. Kita punya 16 pos pengajian, sumber air kita punya 14, dan juga ada posisi di pemantauan banjir kita punya 4, dan di setiap pos sumber air kita punya masing-masing 14 seat. Jadi total kita punya 38, kita punya 4 CCTV dan 14 CCTV PDA dan 4 pemantauan banjir seperti itu. Oke, kita masuk ke dashboard data. Nah, jadi fungsi dashboard data ini adalah untuk kita memantau alat-alat kita yang terinstalasi di lapangan. Seperti ini. Ini adalah peta dari daerah aliran Sungai Sanggar. Kita berada di sini di Smart Impact. Nah, jadi di sini ada berbagai macam kegiatan, ada berbagai macam icon atau titik itu mendeklarasikan pos-pos yang berbeda. Misalkan yang putih ini adalah pos CCTV, yang biru adalah pos curah hujan kita, dan kalau yang seperti ini adalah pos juga air. Kita menganalisis titik air di daerah tertentu. Nah, dan ini adalah pos-pos curah hujan kita yang kita tampil. Di sini kita bisa mengunduh datanya per 1 jam. Setelah itu kita juga punya pos juga air, kita punya 14 pos juga air. Di sini udah ada statusnya ya, siaga, waspada dan lain-lain. Kita juga punya pos pasang surut, ada pos intrik juga untuk mengendalikan pos juga, dan juga ada pos CCTV. Kita cek CCTV. Nah, ini adalah pos CCTV kita. Kalau ada guna-guna dari jadi perjalanannya dia akan berubah setelah tampil di bagian kanan. Misalkan ada kejadian hujan lebat, banjir di wilayah sekian ada ruang air, maka kita perlu memberikan komando yang namanya tanggap darurat. Nah, jadi di tanggap darurat ini kita punya 2 beberapa standby impact. Itu fungsinya untuk banjir dan untuk mereduksi banjir lah. Dan juga kita ada 4 rumah pompa yang kita seksi untuk jaga-jaga. Di kota ini terlihat pompa untuk mereduksi banjir. Jika misalkan ini kolaps dan kita masih tidak mampu, kita ada yang namanya lainnya evakuasi poin dan rute. Jadi kalau misalkan terjadi banjir, kita sudah melakukan early release untuk pembukaan overbayar, misalkan tapi masih tidak mereduksi di atas 2 roda misalkan, kita akan mobile pump, tapi kalau mobile pump masih tidak bisa, terus terakhir kita menetapkan 2 posko untuk evakuasinya. Jadi konsep early warning system mitigasi khususnya banjir itu kita jalan mulai dari instalasi alat, perawalan dan forecast untuk menghasilkan genangan, sampai ke evakuasi. Mungkin warga sekitar terdampak berdasarkan dari area genangan yang tampil tadi. Kalau misalkan banjir tidak bisa dideteksi seperti ini. Mungkin itu perkenalan dari dashboard command center kita. Jadi di sini itu selain pemantauan alat-alat, kita juga sebagai pusat komando ya untuk memberi arahan di gas angga itu. Perkenalkan, nama saya Khalid Harapat. Di sini saya sebagai analisis bagian banjir dan hidrolika dari Command Center IKN. Terus saya Arya Mas Hajar. Nama saya Raja Kumar, saya di data spasial. Ya, jadi Mas Hajar ini data spasial untuk ukurannya, Mas Hajar ini di bagian hidrologi ukurannya, dan saya di bagian hidrologinya. Jadi kita di sini juga untuk kedua dashboard itu. Guys, teratas. Ya, mungkin sekian bisa saya katakan. Moy dia bendungan, berupa bendungan. Kalau intek ini hanya berupa bendung. Jadi sungai
dibendung tetapi tidak menyekat alirannya. Kalau bendungan kan menyekat alirannya, dibuatkan pintu. Kalau kita hanya menaikkan tinggi muka airnya tetapi tidak membuat genangan seperti itu. Oke. Untuk skala lebih besar bendungan Sukabumi Semoy. Untuk skala daya tampungnya lebih besar bendungan Semoy, tetapi untuk kapasitas sungainya lebih besar Intek Sepaku. Oke. Karena di sini airnya tetap mengalir seperti biasa, tidak dibuatkan semacam danau seperti itu. Kalau bendungan kan seperti itu. Iya. Jadi ada saat-saatnya untuk dibuka atau ditutup pintunya seperti itu. Kalau di sini ya mengalir seperti biasa. Hanya saja ada bendung gerak, itu aja Pak. Saya Gusti pakai jabatan saya koordinator Udah bisa, bagus.